Ya, secara performa, secara horsepower sebenarnya cuma di bagian karburator. Jadi karburator menggunakan PWK 34 dari Nibi Racing. Halo semuanya, balik lagi di channel Ko Daniel. Motor apa ini namanya? Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik aja. Guys, di video kali ini gue melakukan dyno test ke Similea dengan bertujuan gue pengen tahu nih gimana sih performanya Similea setelah melakukan upgrade pada bagian karburator menggunakan PWK 34 dari Nibi Racing Silver Series dan sehernya menggunakan seher 56 jadi VSR 400 ya, kayak gitu guys. Ya gue pengen tahu aja gimana sih performanya, apakah meningkat sama atau malah menurun guys. Dari segi speknya sendiri sebenarnya nggak ada perubahan yang signifikan sih. Kayak masih intake itu masih menggunakan intake standar, membran standar, pengapian standar kecuali coilnya menggunakan coil dari Nibi Racing. Dan ya selebihnya standar, kopling FR80 by 4S1M. Untuk bagian perkoplingan nggak gua apa-apain ya, paling kemarin baru gua ganti oli mesinnya aja cuy. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja ke video pengetesannya. Sekarang udah sampai di R59 ya, tempatnya Ko Ergus. Jadi di sini Milea akan naik dyno test lagi, tapi lagi nunggu Mang Anggi nih. Mang Angginya lagi sibuk ganti konsir dulu. Jadi selagi nunggu, sekarang gue mau intip-intip dulu nih spare part apa aja atau aksesoris apa aja yang ada di R59 ya guys ya. Langsung aja kita masuk. Oke, sekarang gue udah ada di dalam nih. Enak banget kalau di dalam nih, ber-AC ya guys ya, jadi nggak gerah. Nah, sekarang gue memulai dari yang paling dekat aja dari gue nih guys. Sini ada pentil nyusahin ya. Sini pentil yang pesek ya, pentil pesek yang udah terpasang juga di Similea. Dan ini banyak yang bilang pentil nyusahin guys, tapi menurut gue sih nggak ada nyusahinnya sama sekali ya. Karena menurut gue ini pentil yang gaya terbaru ya guys ya, beda dengan model pentil lainnya. Karena menurut gua sebuah hal yang terkecil tuh jadi manis dan bikin motor kalian jadi lebih detailing aja gitu ya kalau pakai pentil kayak gini guys. Ini Milea juga pakai. Kemudian di sini juga ada shock breaker ya, tapi sayang banget ini shock breakernya belum ready untuk motor-motor bebek ya guys ya. Di sini kebanyakan untuk Matic, ini untuk M-Making. Ini untuk M-Making ya. Ini untuk M-Making. Nah ini kebanyakan untuk Matic, Mio, Vario, Aerox semuanya ada lah di sini. Tuh kayak gini guys ya. Kita ambil satu nggak sih? Ambil satu gak? Nah guys, gue berharap banget ini bakal ready untuk motor-motor bebek ya. Kalau untuk Matic di Vino gue juga udah pakai ya. Dan itu enak banget, harganya juga ya worth it lah, terjangkau dengan kualitas yang sangat baik menurut gue. Jadi di sini mereknya Jiren. Ini warnanya yang gue pegang apa nih, titanium ya? Grey, bronze. Ini bronze grey ya. Ini springnya nih grey. Ini ada bronze-nya di sebagian. Ini yang tipe apa nih? Super Pro ya? Oh enggak, ini yang tipe sport. Tipe sport ya guys ya. Kalau tipe sport dia apa nih namanya? Kompresi. Kompresinya nggak aktif. Tapi ini ada jalurnya kan? Ada. Ini ada jalurnya, cuma nggak aktif di bagian ininya nih guys. Jadi ini harganya lebih murah. Yang paling mahal tuh seri Super Pro, Race Pro. Nah ini seri Race Pro. Sumpah ini gue berharap buat bebek ada sih. Nah kalau ini bisa dimainin guys ya. Kompresinya, terus ada reboundnya. Ini untuk rebound juga ada yang tipe sport. Ini tipenya ada. Warnanya juga unik-unik guys. Di sini nggak sama dengan warna di pasaran ya. Ada black, ini grey. Ada putih juga. Terus ada warna apa lagi? 4 warna sih. 4 warna, tapi di display ini baru 3 warna ya.
Ya, bertiga warna, mungkin beda di pemanis-pemanis ini aja guys. Di sini juga ada brown sama grey doang ya. Tapi ya sekali lagi gue berharap ini ada untuk si Miele ya guys ya, biar bisa dipasang nih. Oke gini ya. Ini untuk bagian ininya kira-kira bakalan mentok nggak ya ke tabung oli samping. Ya will see lah. Semoga aja nanti dibikin untuk ukuran bebek goreng ya, atau motor-motor Jupiter gitu ya, bebek-bebek. Udah ada hand grip. Ini hand grip gue pakai di Miele ya. Gue pakai yang ini nih, warna merah karena senada dengan warna Miele ya. Sini ada banyak pilihan warna dan beberapa tipe juga guys. Tapi untuk tipe yang ini nih ya, yang ada garis dengan yang ini beda. Kalau ini lebih empuk. Ini lebih empuk. Ini dipakai di si Kobo ya guys ya. Ini dipakai di si Kobo. Pilihannya banyak. Terus ini ada yang, nah ini kayaknya kombinasi nih. Yang ulir gini. Kan biasanya cepat habis kan yang ulur gini di bagian tangan sini. Jadi ini dipakainya cuma di bagian ujung aja. Gokil. Ini belum gua lihat sih di pasarannya. Oke. Nah, tapi hand grip juga banyak pilihannya tuh. Pilihan warna juga ciamik banget ya. Nah, kemudian ini ada satu produk yang baru masuk ke Indonesia guys ya. Ini produksi dari Jiren juga, sebuah kaliper 2 piston. Mungkin nanti lebih detailnya akan gue bikin video terpisah ya guys ya untuk review kaliper ini ya. Ini sebagai kisi-kisi aja nih buat kalian kalau Jiren ngeluarin kaliper untuk semua motor ya, universal. Yang gue pegang ini untuk bagian kiri tuh ya, ini untuk bagian kiri dan ini untuk bagian kanan. Nah ini untuk piringan di kanan ya, cakep sih. Ini CNC guys ya. Ini kisi-kisi ya, tipis-tipis. Nanti detailnya gue bikin video terpisah ya. Untuk harganya, ini udah di-spill belum sih harganya? Ya, harganya belum guys ya. Nih sampai di tokonya aja, di pusatnya harganya belum berani di-spill. Nanti kalau udah, mungkin harganya udah dapat, udah berani spill, nanti akan gue bikin video review detailnya juga ya untuk kaliper dari Jiren ini guys. Dan ya di sini juga sarangnya Force S1M ya, karena Jiren dan Force S1M itu satu rumah ya guys ya. Ini ada roller buat matic. Kalau Force S1M untuk di Fish Air gua sih kayaknya kepake cuma di kampas kopling aja guys. Kampas kopling FR80 dia ngeluarin. Nanti akan gua kasih lihat juga. Kayaknya sih ada stoknya di sini. Oh ini di atas guys ya. Nih kampas koplingnya tuh. Banyak pilihan untuk semua motor dan jujur aja ini kampas koplingnya awet banget ya. Nggak gampang gosong dan plat gesek pun aman, nggak bikin cepet habis gitu ya. Sip. Nah ini banyak banget aksesoris di sini ya. Tuh, gua bakal butuhin durasi 1 jam kayaknya kalau ngasih lihat semuanya guys. Jadi lanjut aja kita ke sesi dyno test. Oke cuy, sekarang Miele udah naik ke mesin dyno. Ini mesin dynonya Leeds ya. Jadi ya karena gue sering dyno test ini, gue tetap dyno test ini karena gue datanya udah ada di sini ya guys ya. Jadi sekali lagi gue ingetin, perubahan dari si Miele ini cuma di bagian karburator. Jadi karburator menggunakan PWK 34 dari Nibi Racing tipe silver ya. Dan di sini udah tambah velocity. Terus sama tekan kompresi ya guys, udah itu aja sih. Selebihnya sama, nggak ada yang dirubah sama sekali guys. Pengapiannya juga sama, standar. Nih ya pengapiannya tuh nggak kelihatan sih, tapi standar pengapiannya. Sip, nanti kita lihat ya dapat berapa HP nih. Gue sih jor-joran aja sih ngelihat, ngasih data ke kalian. Ya karena gue peruntukannya juga bukan buat rahasia-rahasia banget ya, bukan balapan banget. Jadi ya enjoy video.
Jadi menurut Mang Anggi ya, dan kalau dilihat dari grafik dynonya, jadi kata Mang Anggi ini motor terlalu basah di putaran bawah sampai putaran atas gitu. Jadi grafiknya nggak lancip di atas gitu loh, nggak udahan gitu. Ini malah kayak landai terus tuh, bisa landai gitu ya. Nah sekarang gue mau coba nih kata Mang Anggi, ada MJPJ PWK di sini. Gue mau coba ganti ya. Ya kita lihat nanti apakah ada perubahan atau enggak. Untuk sementara base HP-nya ada di 23,2 ya, di RPM 9000 kayak gitu guys. Untuk torsinya di 1846. Oke. Nah ini ada Mang Anggi, dan semoga ada di main jet pilotnya. Yap, jadi itu dia hasilnya. Milea mendapatkan horsepower di 22,7 ya. Itu di horsepower yang repeat ya, yang berkali-kali, tapi sempat sih dapat di 23, berapa? 2 apa sekian itu gue lupa. Dan ya secara performa, secara horsepower sebenarnya meningkat guys, tapi nggak signifikan, cuma 0,6 aja guys. Dari spek yang sebelumnya menggunakan CHR 54,5 dan karburator PWK 28 dari Nibi Racing. Ya sebenarnya masih ada potensi besar sih dari spek yang sekarang ini guys. Tapi gue nggak tahu nih ke depannya apa gue akan terus lanjutin, akan gue otak-atik atau gimana, gue belum tahu. Tapi dari data yang udah gue dapat, dari performa atau dari grafiknya sendiri itu beda jauh banget ya. Ada penurunan power di RPM 6500-an gitu cuy. Jadi grafiknya kayak mulai dari bawah tuh naik set, terus di RPM 6500 mulai turun sampai 7000 baru naik lagi gitu cuy. Dan itu beda banget ya grafiknya dengan speknya yang sebelumnya, yang dimana cuma landai dikit aja tapi langsung naik. Jadi ya sebenarnya dari segi grafik lebih bagus grafik yang sebelumnya, tapi dari potensinya ya lebih berpotensi dapetin horsepower yang lebih tinggi lagi guys. Mungkin harus ada perubahan dari intake-nya, menggunakan intake kodok mungkin ya, atau pakai membran yang besar gitu kan, membran RX-Z, RX King atau sebagainya yang bisa dipasang menggunakan intake kodok itu sendiri guys. Tapi gue merasa tertantang gitu guys. Karena dari performanya kalau untuk stop and go di jalan tuh masih enak banget lah ya. Maksudnya ya gue masih nyaman aja untuk speedingan. Ya ketinggalan sama yang lain juga nggak jauh-jauh amat ya. Tapi untuk kelas-kelas bebek gitu, bukan sama kelas Matic goib ya guys ya. Jadi kesimpulannya adalah gue kayaknya akan tetap bertahan dengan spek sekarang ini dalam beberapa waktu yang nggak bisa gue tentuin juga. Mungkin ketika gue nanti udah capek, otak-atiknya mungkin akan gue balikin ke spek karburator PWK 28. Kayaknya sih gue cuma ganti di bagian karburator aja cuy. Kalau untuk bagian CHR dan segala macamnya itu nggak akan gue rubah. Paling cuma di area karburatornya aja. Tapi ya baik lagi, di sini masih ada potensi yang cukup besar. Gue mau coba ya setting-setting sedikit lah. Mungkin di bagian main jet pilot kayak gitu guys, atau di sektor pengapiannya lagi nih. Gue pengen
mungkin cobain sidai racing, atau bahkan gue bisa coba eksperimen ganti-ganti knalpot nih, ya kan? Karena sekarang kan knalpotnya masih pakai knalpot NXL yang stainless. Gue penasaran kalau gue pakai knalpot Yayepang gue hasilnya kayak gimana ya? Gue penasaran aja gitu cuy. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Pantengin terus YouTube channel Ko Daniel. Mungkin nanti progres berikutnya akan gua infoin juga, entah di YouTube ataupun di sosial media gua lainnya gitu ya cuy. Jadi ya untuk video kali ini segitu aja. Semoga bisa menginspirasi teman-teman dan jadi bahan pikiran teman-teman nih yang mau ikutin speknya Simelea menggunakan karburator PWK 34 dengan intake standar dan OS CHR yang besar banget ya di 56. Sekali lagi terima kasih semuanya. God bless you all. Bye-bye.